Davin melangkah lebar-lebar memasuki ruangan kerjanya. Pengacaranya sudah menunggu, dan pria itu seketika berdiri sambil menjabat tangan Davin. "Pak Marul, apa kabar? Saya harap Pak Marul sudah menemukan jalan keluar untuk masalah ini." Davin duduk berhadapan dengan pria parubaya itu. "Kabar saya baik, Marul. Kembali duduk, lalu menghela nafas pelan. Pak Davin, saya memahami betul situasinya, tapi kita harus realistis. Bukti yang kita miliki masih belum kuat untuk meyakinkan pada polisi bahwa istri Anda tidak bersalah. Selain itu, bukti-bukti yang mereka miliki sangat kuat." Tangan Davin mengepal. "Istri saya tidak melakukan itu," tegasnya. Meski pada awalnya ia sempat mempercayai bukti yang ada. "Saya tidak bisa membiarkan istri saya dihukum atas sesuatu yang tidak dia lakukan. Saya tahu dan saya juga percaya pada kebenaran. Tapi di pengadilan, kebenaran bukanlah segalanya. Kita perlu bukti yang kuat untuk mengubah pandangan polisi dan jaksa." Rahang Davin mengetat, seraya membuang nafas dengan kasar. "Lalu apa yang harus saya lakukan?" "Saya harus melindungi istri saya. Saya akan membentuk tim untuk menyelidiki kasus ini lebih lanjut. Kita masih memiliki waktu untuk mencari bukti," ujar Maruli. "Dan kalau boleh saya beri saran, apakah Pak Davin sudah mencoba bernegosiasi dengan pihak pelapor? Barangkali saja pandangan mereka berubah dan mau mencabut tuntutannya jika kita mencoba menyelesaikannya secara kekeluargaan." Davin sudah pernah mencoba berbincang dengan keluarga Chelsea, tapi orang tuanya bersikukuh, dan Davin tak menyangka bahwa kasus ini akan benar-benar dibawa ke jalur hukum. Sepeninggalnya Maruli dari ruangannya, Davin duduk sendirian sambil termenung. Wajahnya penuh kegelisahan dan ketegangan karena kasus yang menimpa Jingga, belum lagi hubungan mereka berdua yang masih belum menemukan titik terang untuk kembali berbaikan seperti dulu. Setelah mempertimbangkan saran dari Maruli untuk bernegosiasi dengan keluarga Chelsea, Davin lantas menghubungi nomor telepon Emran, ayah Chelsea, yang telah melaporkan kasus ini. "Halo." Suara Emran terdengar berat di seberang telepon. Sesaat setelah panggilan Davin terangkat, Davin berjalan menuju dinding kaca dan memperhatikan pemandangan kota di bawah sana. "Saya kira hubungan yang terjalin sejak lama di antara keluarga kita membuat Om Emran bisa menghadapi masalah ini dengan bijak, tapi ternyata saya salah. Maafkan Om Dev." Emran terdengar menghela nafas panjang. "Kamu sudah mengenali Om, dan tentu kamu tahu bahwa Om akan melakukan apapun pada seseorang yang berani melukai putri Om satu-satunya." "Tapi Jingga tidak bersalah," sanggah Davin dengan cepat. "Dia tidak mendorong Chelsea. Om lebih mempercayai bukti." Davin mengusap wajahnya kasar. "Jingga istri saya, Om, dan saya tahu pasti dia nggak melakukannya. Saya mohon sama Om, tolong Om tarik tuntutan terhadap Jingga. Maaf, tapi Om belum percaya kalau Jingga nggak melakukannya." Emran bersikukuh. "Mungkin Om akan mempertimbangkan untuk menarik tuntutan itu kalau kamu setuju dengan syarat dari Om." Kening Davin berkerut. "Syarat?" Tanyanya ingin tahu. "Syarat apa? Om tahu kamu masih memiliki perasaan pada putri Om. Kalau kamu ingin Jingga bebas, menikahlah dengan Chelsea." Davin terdiam, terkejut dengan syarat yang diberikan Emran. Dia tidak pernah membayangkan bahwa situasi ini akan berujung pada permintaan seperti itu. Jingga duduk sendirian di rooftop Madhava Studio. Pandangannya kosong memandang ke kejauhan. Suasana senja memeluknya dengan lembut, tapi hatinya dipenuhi oleh kegelapan yang tak terbendung. Rambut panjangnya tersibak angin sepoi-sepoi, tapi pikirannya kacau seperti benang kusut yang sulit terurai. Tuduhan yang menyerangnya hingga Jingga harus berhadapan dengan polisi dan kata-kata kejam melatih
yang masih terdengar sangat jelas di telinga. Semua itu membuat kepala Jingga dipenuhi dengan pikiran-pikiran negatif, dan ia merasa seolah flashback ke masa lalu. Jingga baru sadar bahwa ia nyaris tidak pernah merasa bahagia selain saat ia bersama Oliver dan Davin beberapa minggu ke belakang, yang ternyata kebahagiaan itu pun palsu. Davin tak pernah benar-benar menginginkannya. Jingga memeluk lutut. Kekacauan ini semakin mencekiknya. Jingga mulai merasa seperti tidak ada tempat bagi dirinya di dunia ini. Dia mulai meragukan nilai dirinya sendiri, merasa bahwa hidupnya tidak lagi layak untuk dijalani. Mati saja, itu solusi terbaik untuk kamu. Tangan Jingga mengepal saat ia mendengar bisikan dari sisi lain di dalam dirinya, menyuruhnya untuk mati. Sejujurnya ini bukan kali pertama ia mendengar bisikan itu, tetapi dulu ia selalu menepis dan mengabaikannya. Namun sore itu, Jingga mulai menyetujui gagasan itu. Mati mungkin solusi terbaik baginya untuk keluar dari kehidupan yang mengerikan ini. Ayo, mati saja. Setelah mati, hidupmu akan tenang. Kamu akan terbebas dari dunia yang mengerikan ini. Jingga menurunkan kedua kakinya ke lantai. Ia berdiri berjalan perlahan menuju ke sisi rooftop. Jingga merasa dirinya hanyalah beban bagi semua orang di sekitarnya. Dia merasa tidak ada yang akan merindukannya, tidak ada yang akan merasa kehilangan jika dia pergi. Jingga melihat ke bawah, jarak yang terpisah dari tanah di bawahnya terasa seperti panggilan yang menggoda. Dia merasa keinginan untuk mengakhiri semua ini semakin menguat, menyelimuti dirinya dengan kedamaian palsu yang dia harapkan dari kematian. Jingga melepas sepatu kakinya perlahan-lahan naik ke tiang pagar pembatas yang tak terlalu tinggi. Davin tersenyum kecil seraya memandangi sepasang sepatu roda yang ia taruh di kursi sebelahnya. Ia baru saja keluar dari mall untuk membeli sepatu tersebut. Saat di Roma, Davin pernah berjanji akan membantu mewujudkan impian Jingga yang sempat tertunda akibat kecelakaan setelah menolong Eddie. Sekarang kaki Jingga sudah pulih dan Davin merasa penasaran akan seperti apa sosok Jingga jika dia memakai sepatu roda ini untuk bermain roller sport. Mobil Davin melaju meninggalkan parkiran mall. Pada saat yang sama ponselnya berdering. Tangan kanannya menyerahkan sejumlah uang pada petugas parkir, sementara tangan kirinya meraih ponsel dari dashboard. Sejenak Davin terdiam kalah melihat nama Chelsea di layar. Setelah menghembuskan nafas panjang, ia mengangkat panggilan tersebut. Halo Chelsea. Ada apa menelponku? Ia menutup jendela dan mobilnya kembali melaju setelah portal terbuka. Dev, sore ini kamu ada acara? Nggak ada, aku sedang dalam perjalanan pulang. Kenapa? Kamu bisa menemaniku ke teater sekarang? Suara Chelsea terdengar ragu-ragu. Tadinya aku mau pergi bersama temanku, tapi dia mendadak membatalkan rencananya. Aku ingin pergi karena teater ini cuma diselenggarakan setahun sekali, tapi aku nggak bisa pergi sendirian. Kamu tahu sendiri kalau kaki dan tanganku belum bisa bergerak leluasa karena kejadian itu. Davin mendengarkan ucapan Chelsea dengan seksama. Wanita itu memang menyukai pertunjukan teater sejak kecil. Pandangan Davin lalu tertuju pada paperback berisi sepasang sepatu di kursi sebelahnya. Ia mengembuskan nafas berat. Baiklah, ucap Davin pada akhirnya. Kebetulan sekali ada yang ingin aku bicarakan denganmu. Di mana posisimu sekarang? Johnny mengamati pintu lobi Madava Studio, lalu melirik arloji. Sudah hampir pukul 5 sore, tapi ia belum melihat istri majikannya keluar dari sana. Pandangannya beralih ke arah SUV hitam di parkiran. Dodi masih di sana. Itu artinya sang nyonya memang belum pulang. Penasaran, Johnny lantas keluar dari mobil sedannya. Penampilannya casual, tak terlihat seperti seorang bodyguard yang selalu menguntit Jingga. Orang-orang akan mengira bahwa ia salah satu karyawan Madava Studio. Tak ada siapapun di lobi saat ia masuk.
Ke sana, sang satpam di pos terlihat penasaran dan menghampiri Joni. Mau ketemu siapa, Mas? Oh, saya sedang menunggu seseorang, dia masih belum pulang. Joni beralasan saat menjawab pertanyaan satpam bertubuh kurus itu. Siapa memangnya? Barangkali saya bantu. Bu Jingga. Oh, Mbak Jingga, iya sih, Mas. Dari tadi saya belum lihat Mbak Jingga keluar, tapi di sana sudah ada sopirnya yang nunggu. Satpam itu menunjuk ke arah parkir. Mas, ini siapanya Mbak Jingga kalau boleh tahu? Joni tampak enggan berbasa-basi dengan satpam yang tampaknya sedang mencurigainya itu. Tapi jika tidak menjawab, ia pasti dilarang masuk. Saya karyawan suami Bu Jingga, diperintahkan kemari karena ada sesuatu yang harus saya sampaikan. Joni menunjuk lift. Boleh saya lihat Bu Jingga? Di mana ruangannya? Boleh, mari saya antar. Kedua pria itu pun memasuki lift dan tak lama kemudian mereka sampai di ruangan Jingga. Akan tetapi ruangan itu kosong, tak ada tanda-tanda keberadaan Jingga di sana. Joni memutuskan keluar dari gedung itu dan menghampiri Dodi, meminta sopir tersebut menghubungi nomor telepon istri majikan mereka. Namun panggilan Dodi dijawab oleh suara operator. Gak aktif, John. Emangnya di dalam gak ada? Tanya Dodi. Di ruangannya tidak ada. Mungkin Mbak Jingga lagi di toilet, ujar sang satpam. Atau di ruangan lain. Saya akan mencarinya lagi di dalam. Joni mengangguk. Dodi ikut cari di dalam. Saya cari di luar. Perasaan Joni mendadak tidak nyaman. Pasalnya ia diwanti-wanti oleh majikannya untuk memastikan Jingga terhindar dari sesuatu yang buruk yang bisa terjadi kapan saja. Pria berusia 40 tahunan itu mencari di luar gedung. Ia berkeliling ke bagian samping dan belakang. Sial, apa-apaan burung sialan ini, umpatnya kesal saat jaketnya terkena kotoran burung yang jatuh dari atas. Begitu ia berjalan di bawah pohon, ia melepas jaketnya lalu mendongak hendak memberi pelajaran pada burung itu. Namun tanpa sengaja tatapannya tertuju pada seorang wanita yang berdiri di tepian rutub. Mata Joni terbelalak. Ia melempar jaket dan seketika itu juga ia berlari menuju lobi seraya menghubungi nomor telepon Davin. Setelah panggilannya dengan Chelsea berakhir, Davin menaruh ponsel ke tempat semula dan melihat ke depan, mencari jalan putar arah menuju rumah Chelsea untuk menjemputnya. Ada yang ingin ia bicarakan dengan wanita itu secara langsung terkait obrolannya dengan Emran pagi tadi. Detik itu ponsel Davin kembali berdering. Kini nama Joni terpampang di layar. Halo, bagaimana istriku? Dia sudah sampai di... Kata-kata Davin seketika terhenti. Ekspresi wajahnya tiba-tiba berubah menegang dan memucat kalah mendengar informasi dari Joni yang diucapkan dengan nada panik itu. Dunia di sekitarnya hendak runtuh. Jangan biarkan dia melakukannya, desisnya dengan rahang mengetat. Cegah dia dan undur waktu sebelum aku sampai di sana. Davin melemparkan ponsel ke kursi sebelah dan seketika itu juga ia menaikkan kecepatan kendaraannya seperti orang kesetanan. Jalan putar arah menuju rumah Chelsea ia lewati begitu saja. Davin mencengkeram kemudi kuat-kuat, jantungnya berdetak cepat dan rasa takut tiba-tiba menyerang dadanya. Tidak boleh, Jingga tidak boleh mengakhiri hidupnya dengan hal konyol seperti itu. Davin tidak ingin kehilangan wanita itu untuk kedua kali. Davin harus menghentikannya. Berkali-kali Davin melirik arloji saat sadar waktu yang ia butuhkan cukup lama untuk sampai di studio. Davin menambahkan kecepatannya lagi hingga ia tidak sadar bahwa orang-orang di luar sana melontarkan sumpah serapah kepadanya. Jangan mendekat, seru Jingga dengan bibir bergetar. Wajahnya tampak ketakutan. Aku sudah memutuskan untuk melompat dari sini, jadi usaha kalian akan sia-sia. Bu Jingga, kami mohon turunlah. Berdiri di sana sangat berbahaya, pinta Dodi sambil menyembunyikan kepanikannya. Apapun masalah yang sedang Mbak Jingga alami, melompat dari sini bukan solusinya, tambah sang satpam. Mereka berusaha berhati-hati membujuk Jingga untuk turun. Tidak boleh gegabah jika tidak ingin wanita itu melompat dengan cepat. Tangan Jingga mengepak rambut
dan roknya melambai-lambai. Tersapu angin sore yang cukup kencang. "Dengarkan kami, Bu Jingga," ujar Joni dengan suara lembut namun tegas. "Kami tidak ingin melihat Anda terluka. Kami di sini untuk membantu. Apapun yang Anda hadapi, kami akan coba cari solusinya bersama-sama. Tapi Anda harus turun dari situ." Sang satpam mengangguk setuju menambahkan, "Kami peduli padamu, Mbak. Tolong percayalah pada kami. Orang normal seperti kalian gak akan pernah bisa memahamiku." Suara Jingga bergetar dan dingin. "Yang kalian ucapkan itu hanya omong kosong." Jingga tersenyum getir. Selama ini, iya, sering mendengar orang-orang berbicara kepadanya bahwa mereka peduli dan mengerti apa yang Jingga rasakan. Namun sejatinya mereka sama sekali tidak mengerti sebelum mereka benar-benar berada di posisi Jingga. Jingga memutar tubuhnya, memunggungi ketiga lelaki itu. Ia melihat pemandangan di hadapannya dengan perasaan hampa. Ia merasa tak ada lagi hal yang bisa membuatnya bahagia di dunia ini kecuali tanah di bawah sana. Jingga memejamkan mata. "Apa yang kamu lakukan, Jingga?" Teriakan itu membuat mata Jingga kembali terbuka. Ia seketika memutar badannya dan melihat Davin sudah berdiri di hadapannya dengan ekspresi kacau. Mata Jingga mendadak berkaca-kaca. Ia sempat berharap bahwa pria itu akan menjadi malaikat penolongnya dalam hidupnya yang gelap dan berantakan. Tapi harapan itu hanya menambah kekecewaan yang semakin dalam. "Kenapa kamu datang ke sini?" Jingga mengepalkan tangan. Tatapan Davin melembut. Ia mendekati Jingga dan mendongak menatapnya. "Aku nggak bisa membiarkan kamu melakukan ini, Jingga," ucapnya dengan suara sedikit gemetar dan lembut, "karena aku nggak mau kehilanganmu." Jingga tertegun. Davin memanfaatkan keterdiaman Jingga untuk semakin mendekat, lalu mengulurkan sebelah tangannya. "Turunlah, kita bicarakan ini baik-baik. Jangan mendekat." Kepalan tangan Jingga yang sempat terbuka ini mengepal kembali. "Kamu gak akan pernah mengerti, Dev. Gak ada yang bisa mengerti aku." Davin menatapnya dengan penuh kepedihan. "Gak peduli seberapa buruk situasinya, gak ada alasan bagimu untuk mengakhiri hidup seperti ini, Jingga. Aku di sini untukmu. Aku benar-benar peduli padamu." Namun Jingga menggelengkan kepalanya dengan getir. "Kamu gak bisa peduli padaku, Dev. Gak pernah bisa. Kamu datang ke sini karena rasa bersalahmu, bukan karena peduli." Perkataan Jingga membuat Davin tertegun sejenak. Sorot matanya tampak kacau. Ketakutan terlihat jelas dalam manik hitamnya itu. Davin kembali menatap Jingga yang sedang memandanginya dengan tatapan kosong dan putus asa. "Aku mencintaimu, Jingga. Tolong, jangan meninggalkanku."